Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Karniawati dari PONB semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi kurikulum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi kurikulum? Jadi, kalau misalkan fungsi kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Nah, pedoman dan acuan itu untuk kita semua, di mana fungsi kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya yakni mengenai tentang fungsi kurikulum. Kalau misalkan fungsi kurikulum bagi guru, dimana kalau misalkan bagi guru itu merupakan berfungsi sebagai pedoman dalam hal melaksanakan suatu proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kalau misalkan fungsi kurikulum bagi kepala sekolah atau pengawas, yang mana berfungsi sebagai pedoman dalam hal mengawasi atau dalam hal pengawasan. Nah, itu. Dan kalau dalam hal fungsi kurikulum bagi orang tua, dimana kalau misalkan dalam hal fungsi kurikulum bagi orang tua itu, nah, berfungsi sebagai pedoman dalam hal mendidik anaknya ketika di rumah. Nah, selanjutnya kalau dalam hal fungsi kurikulum bagi siswa sendiri itu berfungsi sebagai proses belajar. Nah, proses belajarnya itu untuk siapa? Yaitu untuk siswa tersebut. Nah, ada beberapa poin mengenai beberapa poinnya itu mengenai kurikulum bagi siswa. Nah, itu ada 6 poin. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Nah, dimana kalau misalkan fungsi penyesuaian sendiri itu mengandung makna bahwasanya kurikulum itu sebagai alat pendidikan. Nah, dia itu harus mengarahkan siswa agar memiliki dan juga siswanya itu mampu. Nah, mampunya itu misalkan mampu menyesuaikan dirinya sendiri di lingkungan tersebut, seperti itu. Kalau misalkan fungsi integrasi, nah kalau misalkan fungsi integrasi sendiri itu misalkan kayak gini, kurikulumnya itu sebagai alat pendidikan. Nah, kurikulum sebagai alat pendidikan. Nah, dan itu harus mampu. Nah, mampu menghasilkan pribadi yang pribadi yang utuh. Nah, jadi kalau misalkan siswa itu harus mampu memiliki kepribadiannya itu seperti apa? Misalkan dapat hidup dan berintegrasi di lingkungan atau berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu fungsi diferensiasi. Nah, kalau misalkan fungsi diferensiasi itu mengandung makna bahwasanya kurikulum itu sebagai alat pendidikan, sama saja sih sepertinya kalau misalkan dari awalnya itu sama. Nah, akan tetapi yang membedakannya itu, nah di sini itu harus mampu memberikan layanannya itu terhadap perbedaan individu siswa. Nah, jadi ada perbedaan antara individu siswa gitu. Jadi dari setiap siswa itu memiliki potensi yang berbeda-beda, atau misalkan memiliki perbedaan, nah itu baik dari perbedaan aspek fisik maupun dari aspek psikis. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tentang fungsi persiapan. Nah, kalau misalkan fungsi persiapan sendiri mengandung makna bahwasanya kurikulumnya itu sebagai alat pendidikan yang mampu dan juga lebih mempersiapkan siswanya. Nah, jadi lebih mempersiapkan siswanya itu untuk untuk melanjutkan, jadi
melanjutkan atau mempersiapkan siswanya itu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya atau ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, itu fungsi persiapan. Jadi harus siap apa-apanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan fungsi pemilihan, fungsi pemilihan sendiri sebenarnya ada hubungannya antara fungsi persiapan sendiri, maksudnya hampir sama gitu. Nah, misalkan dalam hal memilih pendidikan. Nah, dalam hal memilih pendidikan juga sama seperti halnya tadi, dan juga fungsi terakhir yaitu fungsi diagnostik. Nah, fungsi diagnostik sendiri mengandung makna bahwasanya kurikulum itu sendiri sebagai alat pendidikan yang mana mampu membantu dan mengarahkan. Nah, jadi mampu dan juga harus mengarahkannya ke, jadi harus mengarahkan siswa. Nah, jadi harus mengarahkan siswa, harus membantu siswa dalam hal memahami dan menerima sebuah potensi. Jadi harus menerima sebuah potensi seperti itu. Nah, kalau misalkan atau apabila siswanya itu apabila siswanya itu mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya tersebut, nah, maka diharapkan siswa mengembangkan kekuatan-kekuatan dianya itu, kekuatan-kekuatan atau misalkan mengembangkan sendiri potensi siswanya itu dalam hal yang dimiliki. Misalkan kekuatan yang dimilikinya itu harus mengembangkan sendiri, dan juga apabila dia mempunyai sebuah kelemahan, pastinya tentunya ada, mempunyai setiap kelemahan, maka dia harus memperbaiki kelemahan tersebut agar lebih baik lagi potensinya. Seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.